Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 136 dan ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa wasami'ul alim. Qulu padha ngucap sira kabeh, amanah iman sapa ingsun kabeh bilai kelawan Allah Ta'ala, wa amalan kitab silakan den turunake apa kitab ilaina maring ingsun, wa amalan kitab silakan den turunake apa kitab ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail lan Nabi Ismail alaihissalam, wa Ishaq lan Nabi Ishaq alaihissalam, wa Yaqub lan Nabi Yaqub alaihissalam, wa asbati lan pira-pira anak putune Nabi Yaqub. Wa ma utiya wa malan barang kitab utiya kanten paringi paringi sapa Musa Nabi Musa alaihissalam, wa Isa Nabi Isa alaihissalam, wa malan barang utiya kanten paringi sapa nabiyuna pira-pira nabi, dadi iman pada nabi, para nabi min Rabbihim saking pengirane nabiyun lanu farikulan orang bedake sapa ingsun baina akhatin sang ing dalem antarane wong suwiji minhum saking nabiyun wa nanu utawi ingsun kabeh lahum marang Allah iku muslimuna padha tunduk kabeh. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Bani Israil bimislima kelawan umpamane bareng amangtum ka padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqadih tadau mongko teman-teman oleh kebenaran sapa Bani Israil. Wa ing tawalau lan lamun melengos sapa Bani Israil mangkang fa inna mahum mongko pastine ta Bani Israil iku fisiqokin tetep ing dalem pecah. Fasayakfikahum mongko bakal nyukupi ing sira sayakfikahum mongko bakal nyukupi ing sira ing Bani Israil sapa Gusti Allah Ta'ala. Wa ta'ala iku as-samidat kang mitenget al-alimu turdat kang udaneni. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 106 dan 137 dengan tema
dasar-dasar agama yang dibawa para nabi adalah sama. Dalam ayat 136, ayat 136 ini adalah ayat yang isinya memberi petunjuk cara mengemukakan bantahan atau hujah atau argumen dan mengemukakan dalil-dalil dalam bertukar pikiran, yaitu dengan cara membandingkan antara asas suatu agama dengan agama lain dan sebagainya. Pokoknya betul-betul kita harus teliti dan berpikir akal sehat. Di dalam ayat ada lafaz al-asbati. Al-asbati artinya ialah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud asbati, maka tadi saya langsung anak cucu, anak putu Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan beriman kepada nabi-nabi, di amanah an-nabiyuna ini, yang artinya ialah beriman kepada Nabi Allah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang atau manusia atau kaumnya pada masanya, yaitu untuk beriman kepada Allah. Memang kehidupan zaman itu periode. Jadi nabinya itu ada periode sendiri-sendiri, ada masanya sendiri-sendiri. Nah, prinsip-prinsip pokok agama yang dicatat penting ini, yang dibawa oleh para nabi adalah sama. Yaitu masalah apa? Ya prinsip masalah ketauhidan Allah satu. Itu sampai akhir zaman. Sedangkan perkataan kami berserah diri kepadanya, itu lafaz muslimun, itu merupakan sindiran yang tajam. Itu sindiran yang tajam itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Nasrani, dan kepada orang-orang musyrik Mekah. Mengapa disindir? Karena golongan Yahudi, Nasrani, dan musyrik Mekah itu berani mengatakan dan berani mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Seperti ini yang telah mereka lakukan. Kan tidak sinkron itu, tidak cocok. Blas gak cocok. Ngaku tapi tidak ada buktinya. Ayat 137. Pengakuan iman ahli kitab Yahudi Nasrani itu berbeda dengan pengakuan imannya kaum muslimin. Bedanya di mana? Kalau ahli kitab itu hanya beriman kepada nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada mereka saja dari ras Bani Israel. Nih, pokoknya mengandalkan ras Bani Israel paling hebat nomor satu. Selain dari ras Bani Israel, tidak mau menerima. Jadi tidak mau beriman kepada nabi-nabi Allah yang lain. Mengapa sampai hal itu terjadi? Tidak berani, tidak mau beriman kepada nabi yang lain. Karena mereka orang Yahudi, orang Nasrani itu dipengaruhi oleh hawa nafsunya sendiri. Iya, karena dipengaruhi hawa nafsu sendirilah mereka berani menambah dan mengurangi agama Allah. Namanya menuruti hawa nafsu ya seenak-enaknya. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman dan mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang Yahudi Nasrani, adalah orang-orang yang berada dalam permusuhan dengan kaum muslimin. Iya, dia hanya nabinya saja kok itu. Nah, orang Islam kan enggak, semua dipercaya itu nabinya Allah itu.
dari perkataan sesungguhnya berada dalam permusuhan dengan kamu. Nah ini di ayat 137. Nah itu maksudnya. Kita harus bisa memahami bahwa di kalangan ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani, itu ada perasaan tidak menyukai Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau perasaan benci. Nah, perasaan itu bukan karena mereka orang Yahudi Nasrani tidak menyukai agama yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak kok benci pada agama Islam, tidak. Nah, bencinya itu karena Rasul yang terakhir itu kok tidak diangkat dari golongan orang Bani Israel, kok dari golongan bangsa Arab, orang Quraisy. Itu masalahnya. Menurut Bani Israel seharusnya kan dari orang Israel yang hebat. Kenapa itu? Bangsa Arab kan suku-suku murahan rendahan itu. Jadi sombongnya kan gitu. Perkata atau lafaz Allah akan memelihara kamu dari mereka. Itu merupakan janji Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim, dan kepada kita juga. Itu janji kok Allah kepada kaum muslimin, Kanjeng muslimin, bahwa Allah pasti akan memelihara, pasti memenangkan kita orang Islam muslimin dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Itu yakin. Walaupun sepak terjangnya selalu dihadang-hadangi dengan masalah-masalah, supaya mundur, supaya tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tapi Allah pasti memberi kemenangan, diberi solusi yang bijaksana, sehingga perjuangan itu terus sampai akhir hayat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.